Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah, yang dengan pujian tersebut kita berharap agar segala rahmatnya, apapun yang dijanjikan untuk hamba-hambanya yang bersyukur dan berterima kasih diberikan. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita sesuai dengan yang Allah perintahkan dan inginkan kepada manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya, sehingga kita punya panduan hidup dan juga akan mengejar atau kita mengejar rahmat yang telah dijanjikan dengan berharap rahmat tersebut meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, juga menjadikan seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan diterima, serta seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan juga diganti menjadi pahala dengan izinnya. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitab Bulughul Maram, dan kita masuk dengan izin Allah, semoga Allah berkahi, bab baru atau kitab baru, kitab puasa. Dan hadis yang pertama dalam kitab puasa ini hadis nomor 526. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 35 dan 36, juga Imam Muslim nomor 762. Terjemahannya, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang biasa berpuasa pada hari tersebut, maka silahkan ia berpuasa. Puasa, teman-teman sekalian, dijelaskan oleh para ulama dari sisi definisinya. Sisi etimologi, puasa adalah imsak atau menahan diri. Kalau dari sisi bahasa, kita menahan diri dari apapun dinamakan puasa. Menahan diri dari makan, dari minum, dari tidur, dari apa saja bisa secara bahasa namanya puasa. Tapi secara istilah atau terminologi atau secara syariat adalah menahannya seseorang dari makan dan minum serta hubungan biologis dari terbit dari fajar, ya, dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Tentu ini adalah definisi agar bisa difahami apa itu puasa. Dan puasa bagi seorang muslim adalah rukun. Kalau puasa yang wajib Ramadan adalah rukun Islam dia yang keempat, dan wajib dia untuk memenuhinya. Tidak boleh dia meninggalkan tanpa udzur syar'i. Dan siapapun yang punya udzur syar'i pun dibagi dua oleh para ulama. Ada udzur syar'i yang masih ditoleransi karena tidak mampu lagi mengerjakan, seperti orang yang pikun, sudah tua sekali atau terkena penyakit kronis yang tidak memungkinkan dia puasa, maka ini diganti dengan fidyah, memberi makan orang pada setiap harinya, ukurannya, takarannya sama dengan zakat fitrah, 2,5 kilo beras. Tinggal dikali berapa hari dia tidak puasa. Atau dia punya udzur yang sebenarnya udzur itu dia masih bisa gantikan puasa itu di hari lain, seperti haid, seperti musafir, sakit yang ringan bukan kronis. Maka ini tentunya masuk dalam udzur yang dibolehkan, tapi dia harus menggantinya sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia harus ganti dengan waktu yang lain. Hadis kita yang pertama dalam bab puasa diangkat oleh Ibnu Hajar rahimahullah adalah hadis tentang larangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Biasanya dikenal dalam ilmu hadis dengan hari syak, hari yang diragukan. Udah masuk belum Ramadan nih? Seperti itu. Karena biasanya masih perselisihan di antara ahli hilal yang melihat bulan, maka diragukan. Ini tepatnya 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan. Tentu ini dilarang, hari syak, lebih baik seseorang tinggalkan. Dan penutupan hadis berbunyi, kecuali seseorang yang biasa berpuasa pada hari tersebut, maka silakan dia berpuasa. Maksudnya, ulama hadis bilang, kalau misal dipertimbangkan Ramadan masuk hari Rabu, dan kemungkinan besar seperti itu hari Rabu. Kemudian ada orang yang biasa puasa Senin Kamis, berarti 2 hari sebelum Ramadan, sebelum tanggal 1 Ramadan, hari Senin, dia biasa puasa Senin ini. Maka di sini dia boleh berpuasa karena rutinitasnya dia berpuasa. Tapi kalau
selain ini tidak boleh. Termasuk ulama memasukkan tidak bolehnya membayar hutang di waktu itu. Jadi utang Ramadan dibayar sebelum pertengahan Sya'ban maksimal waktunya. Sebagaimana baginda Nabi SAW juga memberhentikan semua puasa beliau kalau sudah tiba di pertengahan Sya'ban. Udah nggak puasa lagi. Termasuk Nabi SAW meninggalkan puasa Senin Kamisnya pada saat itu. Supaya mempersiapkan diri untuk puasa Ramadan. Tapi kalau ada orang punya utang dan dia betul-betul lupa, masih dibolehkan. Intinya jangan sampai 2 hari sebelum Ramadan. Hadis selanjutnya menjelaskan lebih jelas lagi apa yang kita paparkan tadi. Hadis nomor 527 dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim julukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari secara muallaq, maksudnya tanpa sanad. Jadi Imam Bukhari dalam sahihnya beliau punya 2 jenis hadis. Ada hadis yang dikasih nomor, ada hadis ditulis di bawah untuk menguatkan saja, dikenal dengan hadis yang muallaq ya, atau ditambahkan Imam Bukhari. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan juga imam yang 5. Semua menyebutkan hadis ini. Tetapi di footnote kita cuma ditulis Bukhari saja secara muallaq di nomor atau di halaman 34. Hadis 528 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqduru lah." Jika kalian telah melihatnya hilal Ramadan, maka berpuasalah. Dan jika kalian telah melihatnya hilal Syawal, maka berbukalah, lebaranlah. Dan apabila kalian terhalangi untuk melihatnya, maka perkirakanlah hitungannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 33, Imam Muslim nomor 760. Dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan fa in ugmiya alaikum faqduru lahu 30. Dan jika kalian terhalangi untuk melihatnya, maka perkirakanlah menjadi 30 hari. Dalam riwayat Bukhari yang lain disebutkan atau ditambahkan fa akmilul iddata 30. Sempurnakanlah hitungan bulan menjadi 30 hari. Dan riwayat juga yang lain, Abu Hurairah meriwayatkan, dan ini hadis disebutkan Imam Bukhari nomor 35, fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Tentu beberapa riwayat ini teman-teman sekalian, ada 4 riwayat, semuanya berurut di nomor 528. Dan sudah saya jelaskan kajian buku kita ini atau kitab kita Bulughul Maram yang Allah berikan taufik kepada Ibnu Hajar rahimahullah ini, beliau kadang-kadang dari satu nomor hadis, kalau ada yang riwayat yang serupa atau tambahan riwayat, maka beliau tidak memberikan nomor baru tapi memasukkan dalam satu nomor. Jadi hadis yang kita pelajari hari ini atau siang ini nomor 528, hadis yang kita pelajari sebenarnya sudah 1000-an, double dari ini. Jadi kalau yang ikut dari awal berarti sudah pelajari kurang lebih 1000 hadis. Karena kadang-kadang satu nomor ada 3-4 hadis dan kita sudah hadis 500-an, kurang lebih seperti itu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian. Yang pertama, untuk menentukan masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan, masuknya Syawal dengan ru'yah. Bedain ru'yah sama ruqyah. Beda. Ru'yah melihat bulan. Ruqyah, kalau ru'yah pakai hamzah. Kalau ruqyah pakai qaf, begitu berarti mengobati dengan ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang yang kesurupan, kena racun dan seterusnya. Maka jangan sampai tumpah tindih ini. Karena ini saya ingatkan ya, jangan sampai ada kertas pertanyaan sebentar di sini bertanya, Ustadz bagaimana caranya ruqyah? Kita sedang bahas ru'yah. Sudah jelas ini? Baik. Jangan salah ya. Baik. Jadi ru'ya adalah sunnah Nabi SAW, melihat baik dengan mata telanjang atau kita menggunakan alat.
Dan alhamdulillah majelis ulama kita yang Allah berkahi punya setahu saya 27 titik. Selalu dilihat setiap menjelang Ramadan, setiap juga menjelang Idul Fitri. Dan didukung oleh pemerintah kita juga untuk itu. Dan itu sangat baik. Alhamdulillah Allah berikan taufiknya itu. Dan khilaf di antara ulama tentang masalah ru'ya ini. Apakah cukup dengan penglihatan satu orang mewakili seluruh wilayah muslimin? Misal kalau ada orang lihat di Saudi berarti seluruh umat Islam harus ikut, atau setiap wilayah melihat masing-masing. Khilaf panjang lebar permasalahan ini di antara ulama, tapi yang kami simpulkan setelah saya kumpulkan semua dalil-dalilnya, yang paling tepat adalah ru'ya sesuai wilayah masing-masing. Dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau berpuasa pada saat di Madinah berbeda dengan puasanya masyarakat negeri Syam karena perbedaan melihat bulan. Terlebih lagi kita berada di garis khatulistiwa Indonesia. Saya pernah ikuti sendiri dengan beberapa tokoh-tokoh nasional kita, ada pembahasan secara ilmiah. Kenapa Indonesia sering kali bulan Sya'bannya 30 hari. Perlu teman-teman tahu ya, hitungan bulan Hijriah 29 hari. Jarang 30. Kalau 31 nggak mungkin ada. Dalam bulan Hijriah nggak ada 31. Itu hanya Masehi saja. Mayoritasnya 29, kalau lewat maka 30. Ya, jadi hari ke-30 di bulan Hijriah mirip dengan hari ke-31 di bulan Masehi. Tidak semua bulan, jarang sekali. Mungkin dari 12 bulan 3 atau 4 bulan saja yang memiliki tanggal 31. Begitu juga dengan bulan Hijriah. Makanya Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim pada saat beliau menghajar, bukan hajar ya, hajar, A-nya diganti E, memboikot istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengajak bicara mereka karena mereka minta dinaikkan nafkah. Beliau menghajar istrinya 1 bulan. Nabi SAW bersumpah tidak akan menggauli mereka selama sebulan. Maka di hari ke-29 Nabi SAW masuk paling pertama ke rumahnya Aisyah. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, bukankah anda bersumpah tidak akan menggauli kami, tidak akan menghajar kami, memboikot kami ini selama sebulan, dan hari ini baru hari ke-29. Jadi Aisyah rupanya menghitung radhiyallahu anha, gitu kan? Tahu juga kalau ini kesalahan, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan dalam ini, dan ini jadi sebuah hukum. Kata Nabi SAW, bukankah bulan itu 29 hari? Artinya memang hitungan sebenarnya 29 hari. Kalau betul-betul tertutup baru 30 hari. Dan itu dijelaskan dalam makna hadis tadi. Sempurnakanlah 30, sempurnakanlah 30 ya. Nah, pernah ada orang melemparkan pertanyaan begini, Ustaz, kenapa Indonesia sering kali 30 hari Sya'bannya? Kenapa Saudi sering kali 29? Mayoritas waktu pasti Saudi lebih dulu puasa. Kadang-kadang bertepatan sama kita, kadang-kadang tidak. Saya ikuti sendiri penelitian ilmiahnya teman-teman sekalian. Jadi memang di wilayah kita Asia Tenggara secara khusus, di garis khatulistiwa ini memang sering kali tertutup di akhir bulan. Dengan hikmah Allah memang nggak kelihatan. Saya punya kenalan beberapa teman-teman di MUI, lalu saya sempat telepon, gimana Ustaz? Apa sudah kelihatan? Belum. Dari 27 titik ini memang belum kelihatan. Baik. Sudah kita serahkan kepada pemerintah kita karena pemerintah sudah mendukung MUI dan MUI juga sudah berhati-hati dalam masalah seperti ini. Maka ru'ya yang paling tepat dan yang lebih tepat lagi adalah setiap wilayah melihat masing-masing. Tinggal ulama mengatakan, sahkah penglihatan satu orang di satu wilayah atau harus banyak orang? Maka ini yang lebih kuat adalah sah dengan satu orang. Yang penting orang itu terpercaya. Misal, wilayah kita Indonesia, sudah ada satu orang yang lihat hilal dan dia bisa dipercaya. Kayak Indonesia kalau tidak salah biasa disumpah, gitu kan? Dia sudah pastikan demi Allah memang saya lihat. Ya sudah cukup, bisa dijadikan sebagai pegangan. Gitu kan? Asal orang tersebut bisa dipercaya. Nah, ini penting sekali. Dan juga ada syarat-syarat sebenarnya orang yang melihat hilal itu ya, harus orang yang faham ilmu itu. Bukan sembarangan orang. Juga tidak dianjurkan orang yang berumur. Betul, karena penglihatan matanya beda sama orang yang masih muda. Ini pernah terjadi soalnya. Di zaman Iyas Al-Muzani, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah beliau menjadi hakim. Dan waktu itu, ada sahabat Nabi yang masih hidup namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu umurnya sudah 90 tahun lebih.
tua sekali. Akhir Sya'ban, masyarakat umumnya semua pergi ke pinggir pantai mau lihat hilal. Lalu kemudian waktu orang lagi cari-cari hilal, nggak ada yang lihat bulan nih. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi bilang, saya sudah lihat hilal. Sahabat Nabi, orang semua balik, sahabat Nabi udah lihat, berarti sudah. Tapi Iyas ini cerdas, dia hakim waktu itu. Dia langsung didekati Jabir, dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, apakah anda yakin melihat hilal? Kata Jabir, iya, saya lihat. Lalu Iyas pergi ke wajahnya Jabir. Ternyata karena tua sekali, alisnya beliau tebal turun. Iya, itu kisahnya begitu. Jadi alis beliau putih, ada yang turun, melengkung ke matanya, persis seperti Thabit, bulan Thabit kan. Ini kisahnya Iyas al-Muzani rahimahullah, ulama tabi'in. Dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, bisa anda izinkan saya merapikan alis anda? Dia bilang, iya silakan. Maka dirapikan alisnya. Lalu Iyas bilang, apakah anda masih lihat hilal? Maka kata Jabir, demi Allah saya enggak melihatnya. Ini kisah nyata. Gitu kan? Maka perlu juga orang yang punya penglihatan yang jeli. Biasanya ada orang di pedalaman, emang biasa di kampungnya gelap, dia terbiasa untuk jalan di lautan nelayan, memang patokannya bintang, matanya mereka tajam. Beda dengan kita di kota yang terbiasa dengan lampu gitu ya. Subhanallah, saya pernah teman-teman sekalian untuk pertama, waktu itu saya masih SMA, ada teman saya di Madinah, sahabat dekat saya, orang asli Madinah. Dia mengajak kami, saya kurang lebih mungkin 5 orang, naik mobil gitu, pergi. Dia bilang, ayo kita jalan sekarang, kita mau melatih kejantanan. Gitu ngomongnya. Saya tanya dia, kejantanan apa ini mau dilatih ini? Kita pergi padang pasir, latih keberanian. Tinggal di kemah, nggak ada lampu. Kalau ada serigala kita lawan. Nah, saya masih SMA waktu itu, ayo. Semangat, anak muda mau tahu apa saja gitu. Pergilah kami ke padang pasir jauh di jalan. Dulu Mekah itu dari Madinah ke Mekah ada jalan lama namanya. Jalan Mekah tua diistilahkan. Jalurnya kecil, hanya untuk 2 mobil. Kalau sekarang yang sering jemaah haji umrah lewatin tuh jalan hijrah namanya, jalan baru, besar udah, bisa 4-5 mobil. Dulu jalan kecil, kami ke jalan tua itu terus masuk ke padang pasir, nggak ada lampu, nggak ada kehidupan, nggak orang Badui pun nggak ada. Tancapin kemah di sana, terus duduk. Hari libur, karena dulu kami liburnya Kamis Jumat, jadi dari Rabu sudah nginep, Jumat baru pulang. Tapi saya rasakan sendiri teman-teman, banyak hikmah lah. Jazakallah khair, beliau memberikan banyak pelajaran pada kami. Jadi sambil duduk, sambil baca kitab Riyadhus Shalihin, kami bahas tentang tanda-tanda hari kiamat, Dajjal, banyak yang dijelaskan sama dia. Karena kebetulan dia kakak kelas, dia kuliah hadis, gitu kan. Banyak yang diterangkan oleh beliau dan kami dapat pelajaran. Kami jalan kaki, naik ke gunung, cari mata air, lihat kehidupan orang-orang Badui, gitu kan. Maka kita memang waktu itu menggunakan murni penglihatan mata. Saya rasakan sendiri teman-teman sekalian, selama 3 hari itu, malam kalau tiba kita nggak pakai penerangan sama sekali. Awalnya gelap, sulit. Tapi subhanallah adaptasi mata kita. Berapa waktu kemudian jadi terang. Saya waktu mana hari Jumatnya, kami balik ke Madinah, masuk ke kampus dengan lampu-lampu ini, kayak buram malah lampu itu. Jadi mata memang begitu, apalagi kalau orang sudah tiap hari, memang tinggalnya di laut, ya, mungkin penerangannya pun cuma kecil. Maka orang-orang yang punya penglihatan yang Allah mudahkan. Seperti itulah kurang lebih ya. Jadi tidak boleh juga sembarangan orang yang melihat. Faktor umur berpengaruh. Begitu pula ilmu yang dia miliki, ketepatan dia dalam masalah bidang ini juga perlu sekali. Dan melihat hilal di 2 waktu, di akhir Sya'ban dan di akhir Ramadan. Kalau yang satu untuk menentukan puasa Ramadan, yang satu menentukan Idul Fitri. Dan kata Nabi SAW, lihatlah dia. Kalau masuk, maka puasalah dengan melihatnya, buka puasalah dengan melihatnya. Artinya 29. Tapi fa in gumma alaikum, kalau tertutup karena tidak bisa lihat, fa'atimmus siyam ats-tsalatsin. Sempurnakanlah puasa 30. Karena kalau sudah 30 udah pasti 1 bulan. Karena tidak ada 31 dalam bulan Hijriah. Jadi kita lebihkan sehari. Seperti itulah. Ini makna daripada hadis 528. Hadis 529 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tara'an nasul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasam wa amara an-nasa bisiyamih."
Orang-orang berusaha melihat hilal. Lalu aku, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aku memberitahukan Rasulullah SAW bahwasanya aku telah melihatnya. Maka beliau pun berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa dengan penglihatannya Abdullah bin Umar. Hadis ini riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Hakim. Abu Daud menyebutkan di nomor 302, Ibn Hibban di 231 dan Al-Hakim di nomor 423. Hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tadi saya bilang, kalau di satu kota, satu wilayah sudah ada satu orang yang lihat dan bisa dipercaya, maka sudah cukup. Tidak harus butuh banyak orang. Satu titik sudah lihat sudah cukup. Yang penting memang kita sudah berada di hari ke-28 dari Sya'ban, berarti 29-nya. Ya. Bisa berpuasa atau ke-30-nya berpuasa. Maaf, 29-nya berarti 30-nya puasa, satu Ramadan-nya puasa, atau kalau tertutup 30 Sya'ban dilengkapkan. Hadis 530 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, inni ra'aitul hilal. Faqala atashhadu an la ilaha illallah? Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammad Rasulullah? Qala na'am. Qala fa'adzin fin nasi ya Bilal an yasumu gada. Bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW berkata, sesungguhnya aku telah melihat hilal. Lalu beliau bertanya, ini cara bersumpahnya, menanyakan sumpahnya orang itu kalau dia lihat hilal. Apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Dia menjawab, iya. Beliau pun bertanya lagi, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Dia menjawab, iya. Maka beliau bersabda, umumkanlah kepada orang-orang wahai Bilal agar mereka berpuasa besok. Hadis ini diriwayatkan Imam 5 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Namun An-Nasai menguatkan pendapat yang menyatakan hadis-hadis ini mursal. Yang dimaksud mursal adalah masih diperselisihkan tentang kesahihannya. Tapi selama hadis itu ada yang mensahihkan dan ada yang melemahkannya, maka ini adalah hadis yang kemungkinan bisa diterima karena memang ada orang yang menguatkannya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang tadi sudah kita sebutkan, Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Dan hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang orang yang melihat hilal harusnya muslim. Ya, dan cara untuk ditanya kalau dia mengatakan saya sudah lihat hilal, apakah kamu syahadat? Kamu mengakui enggak tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Tunggu dia jawab. Kalau dia bilang iya, baik. Kau mengakui enggak bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah? Kalau dia bilang iya, baru kemudian diterima. 531 dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dari Nabi SAW, beliau bersabda, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Barang siapa yang tidak berniat akan berpuasa sebelum fajar, maka ia tidak sah puasanya. Hadis ini diriwayatkan Imam 5, At-Tirmidzi dan Nasai cenderung menguatkan bahwa hadis ini mauquf. Mauquf artinya cuma sampai kepada Nabi, kepada para sahabat. Namun Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban mensahihkan sebagai hadis yang marfu. Dan ini tentu disebutkan oleh Imam Ahmad di nomor 287, Abu Daud 329, An-Nasai 196 dan 197. Dan Imam Tirmidzi di 108, Ibnu Majah 542, Ibnu Khuzaimah 212. Ya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya niat di dalam setiap ibadah dan niat tempatnya di dalam hati. Tidak membutuhkan lafaz khusus. Ya. Tidak membutuhkan lafaz khusus. Dalam mazhab Syafi'iyah pun masalah usolli fardhu salatil duhur misalnya, atau nawaitu shawma gadin, atau nawaitu wudu, ini diucapkan bagi orang yang memiliki kebimbangan. Dia khawatir hatinya tidak sempurna dalam niatnya, maka dia mengucapkannya. Tapi ini hanya bagi orang yang bimbang. Sekarang kita sayangkan sekali disalahfahami, seakan-akan harus mengucapkan dengan lafaz khusus. Padahal dalam mazhab Syafi'iyah pun sekali lagi dikatakan kalau bagi orang yang bimbang, sebenarnya asasnya dalam hati. Maksudnya memang dia dari malamnya sudah tahu dia akan puasa besok. Bahkan lebih luas daripada itu, sebagian besar ulama mengatakan untuk Ramadan, kalau dia sudah niatkan ya, untuk puasa sebulan dari awal malam Ramadan, maka dianggap itu juga sah. Dia mau lebih banyak pahalanya, setiap malam dia niatkan di dalam hatinya, tentu tidak ada dengan lafaz khususnya. Dalam riwayat Darul Qutni ditambah, la siyama liman lam yafridhu minal lail. Tidak sah puasa orang yang tidak berniat sejak malam harinya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Darul Qutni nomor 178. Ya. Jadi maksudnya mungkin teman-teman tanya, lalu bagaimana membedakan antara orang niat dengan tidak niat kalau cuma dengan hati? Beda. Kalau ada orang memang dasarnya dari awal dia tidak mau puasa,
Cuma tidak enak sama temannya, nggak enak sama lingkungannya. Ini tidak sah. Kalaupun besok dia puasa, hanya karena tidak enak sama orang, nggak sah. Orang kalau sudah dari awal terlintas, besok Ramadan, saya akan puasa. Dalam hati terlintas begitu saya sudah cukup bagi dia. Berarti dia sudah lintaskan niatnya itu. Hadis 532 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yawmin faqal, hal 'indakum syai'? Qulna la. Qala fa inni idzan sha'im. Thumma atana yawman akhar faqulna uhdiya lana hais. Faqala arinihi. Falaqad asbahtu sha'ima fa akala." Pada satu hari Nabi SAW pernah masuk ke rumahku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau bersabda, apakah kalian memiliki makanan? Kami mengatakan, tidak ada. Beliau pun bersabda, kalau begitu aku akan berpuasa. Kemudian pada hari yang lain, beliau datang kepada kami, maka kami katakan, telah dihadiahkan kepada kami hais. Dan hais adalah dijelaskan di footnote, kurma yang dicampur dengan minyak samin dan susu kering atau keju. Jadi biasanya kurmanya dihancurin, kemudian dicampur dengan minyak samin dan dicampur dengan keju, lalu kemudian dikeringkan. Ini termasuk makanan di zaman Nabi SAW. Maka beliau bersabda, tunjukkanlah kepadaku. Padahal sungguh tadi pagi aku berniat berpuasa. Kemudian beliau memakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini tentu diriwayatkan Imam Muslim nomor 809. Hadis ini teman-teman sekalian berbicara tentang masalah puasa sunnah. Tepatnya ada puasa yang sifatnya sunnah muakkadah, mirip dengan sholat sunnah. Ada sunnah yang sangat ditekankan, seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, mutlak. Sholat yang sunnah muakkadah, dia sifatnya sangat ditekankan. Puasa juga seperti Senin Kamis, ya, puasa Iyamul Bid 3 hari setiap bulan, puasa hari Arafah, hari Ashura. Ini semua puasa-puasa yang sangat ditekankan sunnah muakkadah. Tapi ada namanya sholat mutlak, ada puasa mutlak. Maksudnya apa? Dia tidak ditentukan jumlahnya dan waktunya. Asal bukan waktu yang dilarang dia boleh. Misal teman-teman lagi duduk, habis sholat duha, sudah sholat duha Masya Allah berapa rakaat. Misal antum sholatnya jam 11, bukan dari pagi tapi jam 11. Selesai setengah 12. Setengah jam lagi jam 12 masuk duhur. Gitu kan? Atau anggap antum sholatnya jam 10, selesai jam 11 misalnya, masih ada waktu 1 jam 45 menit ke duhur. Lalu antum sambil duduk, saya kayaknya mau sholat aja deh, mau dekatkan diri kepada Allah. Boleh saja, namanya sholat mutlak. Nah, diniatkan saja sholat berdekatan diri kepada Allah SWT. Ini mirip dengan sabda Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat dikatakan Aisyah berkata, Nabi SAW kalau memiliki sesuatu yang dia ingin sampaikan kepada Tuhannya, maka dia pun segera mengerjakan sholat, gitu kan? Mirip juga dengan sabda Nabi SAW, siapa yang ingin mengerjakan sholat ya, sebelum atau antara azan dan iqamah maghrib, maka 6 rakaat dia kerjakan. Dan itu bagi yang mau 3 kali Nabi SAW sebutkan. Dan sebagian ulama mengatakan 2 rakaatnya adalah sholat qobliyahnya, yang 4 rakaatnya masuk dalam istilah mutlak, seperti itulah. Nah mirip dengan puasa ini. Nabi SAW punya tradisi teman-teman sekalian, puasa Senin Kamis. Selalu puasa, enggak pernah beliau tinggalkan puasa Senin Kamis. Maka satu hari, bukan hari Senin Kamis, bukan hari puasa. Beliau pun habis sholat syuruk pagi hari sebelum duha pulang ke rumahnya, ke rumah Aisyah. Dan bertanya, wahai Aisyah, ada makanan enggak? Nabi SAW mau sarapan. Lalu kata Aisyah, tidak ada. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, aku berpuasa kalau begitu. Puasa ini bukan Senin Kamis ya. Dia merasa dirinya kuat. Antum hari Selasa merasa diri kuat, sehat. Saya mau puasa aja hari ini. Niatnya puasa mutlak. Puasa tambahan saja. Maka ini dilakukan oleh Nabi SAW. Karena kalau Senin Kamis beliau tidak akan tanya makanan. Pasti puasa sudah. Makanya puasanya mutlak. Kemudian Aisyah mengatakan tidak ada. Maka Nabi SAW mengatakan aku puasa. Lalu datang lagi di hari lain, maksudnya di hari yang tidak diketahui kapan, beberapa hari kemudian, bukan juga di hari puasa. Bukan Senin Kamisnya. Lalu Nabi SAW menanyakan, apakah ada makanan? Maka Aisyah berkata, kami telah dihadiahkan
tadi hais, ya, kurma yang dicampur dengan minyak samin dan keju. Maka Nabi SAW mengatakan keluarkan. Begitu dikeluarkan Nabi SAW pun memakannya sambil beliau bersabda kepada Aisyah, sungguh tadi aku sudah niat puasa. Artinya kalau kau tidak punya makanan lagi aku akan puasa. Itu makna daripada hadis ini. Hadis 533 dari Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Orang-orang akan senantiasa dalam kebaikan, maksudnya kesehatan, selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, dan Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 47 dan Imam Muslim 771. Sementara dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku yang paling aku cintai adalah orang yang paling bersegera dalam berbuka puasa di antara mereka. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 83, namun didhaifkan oleh Syekh Albani. Tetapi hadis ini dihasan sahihkan oleh Imam Tirmidzi. Kesimpulan daripada hadis ini yang kita bisa ambil pelajaran nomor 533 adalah perintah Nabi SAW yang tentu dari Sang Pencipta Allah agar setiap Muslim menjaga kesehatannya dengan cara segera berbuka puasa di saat mendengarkan azan. Ya. Dan tentu azan ini dipastikan azan yang tepat waktu. Ya. Bukan azan handphone bunyi. Ya. Bisa saja handphonenya bunyi jam 5. Salah jamnya. Maka harus jadi patokan. Dan juga azan wilayah dia. Tidak sah kalau dia dengar azannya negara lain. Contoh saja. Karena pernah ada yang tanya saya, Ustaz, boleh nggak saya sholat berjamaah sambil nonton cuplikan Masjid Haram Mekah? Imamnya di sana, saya di sini. Beda wilayah. Nggak boleh. Gitu kan. Sama mirip di sini orang sholat di Blok M, dia sholat di rumahnya. Di Blok S misalnya. Di sana nggak bisa, ya, kecuali memang nyambung safnya itu lain, gitu kan. Tapi kalau enggak ini tidak mungkin. Ini contoh saja. Jadi ada saja kadang-kadang orang subhanallah yang butuh dirincikan supaya jelas. Ya. Tentu hadis ini memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian. Kalau orang bersegera buka puasa adalah perbuatan yang baik. Dan makna daripada sabda Nabi SAW senantiasa orang-orang akan senantiasa dalam kebaikan, maksud dalam kesehatan. Selama mereka segera berbuka puasa. Dan perlu diketahui adab-adab dalam berbuka puasa adalah tidak mengagetkan perut dengan makanan-makanan yang berat. Dan sunnah Nabi SAW memulainya dengan kurma dan air putih. Atau mungkin kita minum yang manis-manis. Jadi jangan langsung makan ayam goreng, segala macam, nasi goreng yang berat-berat. Akhirnya maghribnya ngantuk. Ya. Makan 3 butir kurma, minum air, sholat maghrib dulu. Perut kita juga tidak kaget karena tadi sudah berjam-jam tidak masuk makanan. Kemudian baru habis itu insya Allah kita baru makan. Ya. Dan kurma ini subhanallah punya hasil yang luar biasa untuk orang yang baru berbuka puasa dan untuk bayi yang baru lahir. Makanya hikmahnya ada tahnik. Bayi kalau baru lahir dikunyain kurma halus ditempelin di langit-langit mulutnya. Itu ternyata sangat membantu mempermudah pencernaan. Ya. Pada saat masuk di perut dan ada cairan kurma itu, sari manisnya itu memudahkan untuk perut kita, ya, itu lambung kita siap untuk menerima makanan-makanan yang datang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala juga dalam riwayat Tirmidzi mencintai orang yang segera berbuka puasa. Jadi kalau teman-teman mau berdoa, berdoalah sebelum azan. Jangan begitu sudah dengar azan baru mau berdoa lama gitu. Baru kemudian dia buka puasa. Enggak, sesuaikan dengan sunnah Nabi alaihissalam. Ada pernah begitu, saya bertamu ke rumah orang, diajak buka puasa. Sudah tunggu di meja makan, tuan rumahnya belum muncul-muncul. Sudah azan nih. Ternyata dia masih ada di luar, di sejadahnya masih berdoa. Lama. Mestinya dia berdoa sebelumnya. Atau nanti setelah buka puasa, antara azan iqamah waktu mustajab. Contoh saya, jadi kita letakkan pada tempatnya. Hadits 534 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadits ini muttafaqun alaih, riwayatkan Imam Bukhari nomor 38 dan Imam Muslim 770. Makan sahurlah kalian, karena sungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Jadi makan sahur artinya kita disuruh makan
pada saat menjelang azan subuh. Ya, karena itu memang ada hadis lain menjelaskan masalah itu ya. Manusia akan dalam keadaan baik selama mereka segera berbuka puasa, begitu azan maghrib langsung buka puasa dan mereka menerlambatkan sahurnya. Jadi makin dekat dengan azan subuh makin bagus. Ya, gitu. Jadi tidak usah buru-buru makan sahur jam 2, jam 3, terlambatkan setengah jam sebelum subuh gitu kan. Itu adalah hal yang positif sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan masih boleh orang makan sampai azan. Jadi sering ada tabel-tabel imsak gitu kan. Sehingga sudah tidak boleh lagi makan setengah jam, 45 menit sebelum azan. Ini tidak ada sunnahnya ini. Karena ada hadis-hadis yang sahih, hadis Bukhari Muslim berbunyi, Nabi SAW berkata, kalau kalian dengarkan azannya Bilal, berhentilah makan. Artinya kalau pas sampai azan. Bahkan dalam hadis yang lain dihasankan oleh para ulama, riwayat Imam Ahmad, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada hajat, misal dia pegang obat, dia lagi kunyah makanan, dengar azan, tidak mungkin dimuntahin. Maka selesaikanlah hajatnya. Ini kalau lagi dikunyah, lagi di tenggorokan, bukan azan ambil satu piring. Hah? Jadi memang yang kira-kira bisa selesai sebelum azan selesai, kan gitu. Sebagian ulama juga pekah menilai, mengatakan kalau terdengar azan di beberapa masjid, maka boleh seorang muslim memilih azan yang paling terakhir. Misal contoh ada 5 muazzin, 5 masjid yang dia dengar. Azan dekat rumahnya sudah la ilaha illallah, sudah terakhir. Di sana baru mulai azan. Boleh dia jadikan tolok ukur yang di sana. Asal memang betul-betul jedah waktunya berdekatan. Bukan di sana muadzinnya baru bangun 5:30 baru dia azan. Baik. Hadis selanjutnya 535 dari Salman ibn Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr, fa in lam yajid falyuftir ala ma, fa innahu tahur." Apabila salah seorang dari kalian berbuka puasa, maka hendaklah dia berbuka puasa dengan apa? Kurma. Jika dia tidak mendapatkannya, hendaklah dia berbuka puasa dengan apa? Air. Ya. Karena sesungguhnya air mensucikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim. Tentu hadis ini Imam Ahmad riwayatkan di nomor 17, Abu Daud 305, An-Nasai 255, Tirmidzi nomor 47, Ibnu Majah nomor 542, Ibnu Khuzaimah 278, Ibnu Hibban 282 dan Hakim 432. Sebagian ulama ada yang melemahkan hadis ini, tapi umumnya jumhur ulama yang meriwayatkan hadis ini mensahihkannya, termasuk Imam Lima, Imam Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan seterusnya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya berbuka puasa dengan kurma. Ada riwayat lain juga Nabi SAW mengatakan sebaik-baik makanan bagi orang yang puasa pada saat buka puasa adalah kurma, dan sebaik-baik makanan sahur adalah kurma. Jadi memang makanan teman-teman di bulan Ramadan bukan harus berat. Yang penting nutrisi yang terkandung di dalamnya, dan kurma itu sangat baik. Dia manis, dia mengenyangkan, gitu kan. Kalau kita tidak terbiasa dengan buahnya, kita bisa menjusnya, dibuat kue kurma, dibuat apalah ya. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan kurma itu. Bahkan kata Nabi SAW, orang mukmin seperti pohon kurma. Apapun bermanfaat darinya. Apapun bermanfaat darinya. Jadi semua bisa dipakai sebenarnya dari kurma itu. Apa saja. Kemudian hadis selanjutnya 536. Yang dimaksud juga, maaf tadi di hadis 534 juga, yang masalah sahurlah kalian karena di sahur itu ada berkah. Makna berkah adalah cukup akan membuat kalian bisa tahan berpuasa di siang hari itu. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, tolonglah sholat malam kalian dengan tidur di siang hari, dan tolonglah puasa kalian dengan sahur. Ya. Tapi ini masih selisih di antara ulama tentang masalah kesahihan hadisnya, tapi semakna dengan hadis tadi apa yang kita sampaikan. Hadis 536 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal." فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا.
Rasulullah SAW melarang puasa wisal. Dan puasa wisal dijelaskan adalah puasa yang terus menerus tanpa berbuka. Misal azan maghrib, kita lagi puasa nih, azan maghrib kita nggak buka puasa karena rasa diri belum haus, belum lapar, masih tahan sampai besok baru buka puasa. Kalau masih tahan lanjut sampai hari ketiga, itu namanya puasa wisal. Nabi SAW melarang itu para sahabat, jangan, karena Nabi pernah kerjakan dan ada yang coba ikuti. Di antara yang ikuti adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau terkenal dengan sahibut ta'assi, orang yang selalu mencontohi dan menciplak perilaku Nabi SAW. Lalu seseorang dari kaum muslimin berkata, tetapi sungguhnya anda atau engkau ya Rasulullah melakukan puasa wisal. Anda sendiri begitu ya Rasulullah, gitu kan? Maka Nabi SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang sama denganku? Sesungguhnya di malam hari aku diberi makan dan minum oleh Rabbku. Maksudnya adalah Nabi SAW walaupun lagi tidak konsumsi makanan, Allah buat perut beliau kenyang. Walaupun tidak minum, beliau bisa hilang dahaganya. Allah SWT berikan ini sebagai mukjizat tentunya. Sesungguhnya di malam hari aku diberi makan dan minum oleh Rabbku. Ketika mereka enggan untuk berhenti dari puasa wisal, beliau melakukan puasa wisal bersama mereka sehari, kemudian ditambah sehari lagi. Kemudian mereka melihat hilal. Maka beliau bersabda, seandainya hilal muncul terlambat, niscaya aku akan menambah puasa wisal lagi bersama kalian. Seperti orang yang ingin memberi pelajaran kepada mereka ketika mereka enggan untuk berhenti dari puasa wisal. Ya, hadis ini tentu riwayat Bukhari Muslim, disebutkan Imam Bukhari nomor 49, 119 dan Imam Muslim 774. Dari hadis ini juga diambil pelajaran teman-teman sekalian, kalau ada riwayat lain yang berbunyi, Nabi SAW ucapkan ini kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, janganlah kau puasa wisal bersambung terus. Lalu kalau kau pun ingin puasa, maka jadikanlah sehari puasa dan sehari berbuka puasa. Itu maksimal yang kau kerjakan. Nabi SAW wasiatkan kepada sahabatnya Abdullah bin Umar, karena puasa wisal termasuk sebenarnya khusus untuk Nabi SAW. Jadi ada beberapa hal yang khusus untuk Nabi SAW, tidak bisa kita lakukan sebagai umatnya. Seperti puasa wisal, seperti menikahi wanita lebih dari 4 orang, gitu kan? Ada banyak ya, seperti mimpi-mimpi yang dilihat oleh Nabi SAW, itu semua petunjuk, beda dengan kita. Mimpi kita bisa saja petunjuk, bisa ru'ya shadiqah, bisa hilim, bisa dari syaitan. Tapi Nabi SAW tidak. Sebab semua mimpi Nabi-Nabi adalah wahyu, penyampaian. Dan banyak hal yang berhubungan dengan masalah itu. Kemudian hadis 537 menjelaskan kepada kita hal-hal yang bisa membatalkan puasa seseorang. Ya, dan ini banyak sekali dilalaikan oleh kaum muslimin, dianggap remeh gitu. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amal bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, dan bersikap bodoh, artinya terus-menerus lalai, membuang-buang waktunya, maka Allah tidak butuh kepada aktivitasnya meninggalkan makan dan minum, atau tidak ada nilai puasanya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Abu Daud, dan lafaz ini miliknya Abu Daud. Tentu ini disebutkan, Imam Bukhari menyebutkan di nomor 21 dan Imam Abu Daud juga menyebutkan di nomor 307. Hadis ini menyebutkan teman-teman sekalian hal yang membatalkan puasa seseorang, karena biar dia lapar, biar dia haus, nggak ada nilai puasanya, yaitu perkataan dusta. Nggak boleh bohong. Tentu orang Muslim teman-teman sekalian tidak akan bohong dalam segala lini kehidupannya. Tetapi di bulan Ramadan adalah bulan training, meredam syahwat, tidak boleh bohong, nggak boleh lihat yang haram, nggak boleh dengar yang haram, itu kan, nggak boleh buat yang sia-sia. Maka ini masa training. Siapa yang berdusta atau melakukan perbuatan dusta, qaul az-zur, perkataan dusta, amal az-zur, perbuatan yang mendukung kedustaan, apa saja sifatnya, secara isyarat kah, secara tulisan kah, maka itu semua termasuk persaksian palsu, semua itu tidak boleh. Dan bersikap bodoh maksudnya adalah bersikap ya, membuang waktu menyia-nyiakan. Seperti ada dalam bulan Ramadan tidur dari pagi sampai jam 5 sore, puasanya cuma 1 jam, gitu kan. Ya. Bangun cuma sholat, baik kalau sholat lagi, gitu kan. Ada orang begitu, masya Allah, semangat puasa tapi tidak sholat, ya, sama juga bohong ini. Hadis selanjutnya 538 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata,
Karena Rasulullah SAW yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu kana amlakukum li'irbih. Ini yang bujang harus tutup kuping dulu nih ya. Rasulullah SAW pernah mencium sedangkan beliau sedang berpuasa dan pernah bersentuhan, mencumbui dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling mampu di antara kalian mengendalikan syahwatnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari nomor 39, Imam Muslim nomor 777. Dalam riwayat lain disebutkan fi Ramadan, di bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 778. Hadis ini membuktikan kepada kita kalau orang puasa boleh bercumbuan dengan istrinya. Boleh bersentuhan, boleh berpelukan, yang penting tidak jima. Dan juga tidak boleh klimaks. Klimaks walaupun tidak jima, meletakkan kepala di kepala tetap batal puasanya. Tapi kalau dia cuma berpelukan, bercumbuan, maka ini masih ada bab. Tetapi harus bisa kontrol. Makanya saya sarankan anak-anak muda ini nikahnya bulan Syawal. Jangan nikah di bulan Sya'ban. Ada orang begitu nikah 2 hari lagi Ramadan. Terus mau bulan madu, gimana caranya? Mengganggu dirinya sendiri. 539 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Bahwasanya Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan beliau sedang berihram dan juga pernah berbekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 43. Hadis ini juga memberikan ilmu kepada kita kalau boleh berbekam lagi puasa. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama dalam pengobatan nabawiyah, kalau orang berbekam sementara dia puasa justru lebih baik. Justru lebih baik. Karena masuknya konsumsi makanan dan minuman sementara bekam itu ada pengaruh kepada darah. Sementara kalau dia tidak mengkonsumsi dan dia dibekam di siang harinya, di pagi harinya atau di sore harinya, asal memang dia punya kondisi fisik insya Allah yang kuat cukup, maka itu sangat baik buat dia. Mengeluarkan semua, mendetoks tubuhnya, mengeluarkan kotoran-kotoran. Kesimpulannya boleh berbekam sementara puasa. Hadits 540 dari Syayyad bin Aus radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajimu fi Ramadan faqala aftara al hajim wal mahjum. Bahwasanya Nabi SAW pernah datang kepada seseorang di Baqi yang sedang berbekam di bulan Ramadan, maka beliau bersabda, orang yang membekam dan dibekam telah batal puasanya. Hadis ini disebutkan oleh Imam 5 kecuali Tirmidzi dan disahihkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ahmad menyebutkan di 122, Abu Daud nomor 308, An-Nasai 217 dan Ibnu Majah 537. Ulama hadis mengatakan hadis Bukhari di nomor 539 didahulukan karena perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam didahulukan, ya. Dan kemungkinan besar kata sebagian ulama hadis, sabda Nabi SAW di hadis nomor 540 telah terhapus dengan hadis yang 539. Artinya kejadian waktu Nabi SAW bilang kepada orang yang berbekam di Baqi tadi, dua-duanya sudah batal puasanya, ini di awal hukum. Lalu datanglah hukum kalau Nabi SAW sendiri berbekam di bulan Ramadan, sehingga menghapus hukum tadi sebelumnya. Hadis 541 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaim an Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaim famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadhan thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-shaim wa kana Anas yahtajimu wa huwa shaim. Hadis ini menyimpulkan apa yang kita jelaskan tadi. Pertama kali dibencinya atau dilarangnya, kata Anas radhiyallahu anhu, melakukan bekam bagi orang yang berpuasa adalah pada saat Ja'far bin Abi Thalib berbekam saat dia sedang berpuasa. Lalu Nabi SAW melewatinya dan bersabda, dua orang ini telah batal puasanya. Maksudnya orang yang bekam dan orang yang dibekam. Kemudian setelah itu, kata Anas bin Malik, Nabi SAW memberikan keringanan dalam masalah bekam bagi orang yang berpuasa. Dan Anas pun pernah berbekam saat dia sedang berpuasa. Berarti kan jelas, larangan tadi berbekam tentang batalnya puasa itu sebelum adanya keringanan untuk berbekam pada saat puasa. Berarti hukum yang kedua menghapus hukum yang pertama. Jelas nggak ini? Nah, itu suara laki-laki bagus tuh. Biasanya senyap.
Hadis ini diriwayatkan oleh Darul-Qutni dan beliau menguatkannya. Hadis ini tentu sebagian ulama mengatakan bahwasanya mungkar, diriwayatkan Darul-Qutni nomor 182. Semua perawinya adalah orang-orang yang thiqat, dapat dipercaya, dan saya tidak mengetahui hadis tersebut ya, bahwasanya hadis ini memiliki illat. Dalam arti kata, penjelasan di situ kalau teman-teman pegang buku ditulis mungkar, ini adalah penelitian yang diadakan oleh Syekh Albani. Tetapi murid Syekh Albani yang mentahqiq buku ini pun mengatakan, saya pribadi belum menemukan illat atau sesuatu yang memang menganggap hadis ini tidak bisa diterima. Sementara hadis ini semuanya yang sanad hadisnya adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Maka berarti hadis ini dijadikan sebagai pegangan ya. Dan hadis ini menyatukan dua buah hadis tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. 542 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada bulan Ramadan dalam keadaan beliau berpuasa. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan iktahala Rasulullah SAW wa huwa shaim. Rasulullah SAW memakai celak dalam keadaan beliau berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di nomor 536. Sebagian ulama mendhaifkannya. Namun Ibnu Majah ya, menulis hadis ini, cuma Imam Tirmidzi menanggapinya, mengatakan tidak ada satupun yang sahih dalam masalah hadis ini. Dalam arti kata, Nabi SAW pernah menggunakan celak pada saat beliau sedang berpuasa. Namun ulama menanggapi mengatakan bahwasanya menggunakan celak bagi laki-laki dan perempuan adalah sunnah Nabi SAW. Karena banyak hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim tentang ithmet misalnya. Alif, tha, mim, dal, ithmet yang saya pernah bilang. Coba teman-teman beli ini. Dan hadis dalam hadis Bukhari Muslim Nabi SAW bersabda, gunakanlah ithmet laki-laki dan perempuan. Karena dia akan menguatkan pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Jadi kalau lagi umroh, lagi haji atau ada kerabat kita pergi, pesan ini. Celak ithmet ini bagus. Cuman ada dua macam. Ada tulisan har, ada barid. Har, ha, alif, ra, artinya panas. Biasanya orang di negara Arab pakai di musim dingin. Antum jangan salah beli. Beli kemudian pakai di musim panas, kok mata saya panas. Ya. Ada yang barid, ba, alif, ra, dal. Ba, alif, ra, dal. Barid, artinya dingin. Ini bisa dipakai di musim panas. Jadi beli dua macam. Biasanya pun dibedain warnanya. Kalau kita beli di dekat toko-toko dekat Masjid Nabawi, dibedain warnanya. Ada warna merah yang panas dan ada warna biru atau hijau yang dingin itu ya. Tapi itu sunnah Nabi SAW untuk digunakan. Terutama pada saat mau tidur. Dan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan berhias dengan itu. Hadis 543 dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutimma shaumah fa inna ma at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa sedangkan dia sedang berpuasa lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya dia telah diberi makan dan minum oleh Allah. Hadis ini muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari nomor 40, riwayat Imam Muslim 809. Kalau betul-betul lupa, boleh lanjutin makan. Betul-betul lupa, jangan pura-pura lupa. Dan bagi orang-orang yang melihat temannya, saudaranya, istrinya, suaminya lagi makan di bulan Ramadan, nggak boleh dia tegur. Biarin aja. Jangan dia bilang enak bener dia. Lupa pun, saya juga mau lupa. Biarin. Orang sudah terlanjur makan. Kalau dia lagi mengunyah, lagi telan, kita bilang kamu kan puasa, bisa keselak orang. Udah kalau dia lupa sudah selesai. Kalau dia sudah makan baru kita tanya. Tadi bukannya ini Ramadan puasa. Gitu kan. Baru kita ingatkan. Ya. Dalam riwayat Hakim disebutkan man aftara fi Ramadan nasian fala qadha alaihi wala kafarah. Barang siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan karena lupa, biasanya di hari-hari pertama puasa ini. Seakan-akan masih, belum masuk Ramadan, lupa. Biasa sarapan jam 8 lalu kemudian dia sarapan lagi. Apalagi yang bujang-bujang tinggal sendiri di kos-kosan, kadang-kadang begitu. Nasib bujang. Barang siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan karena lupa, maka tidak ada kewajiban mengqadha dan membayar kafarah baginya. Hadis ini tentu hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim nomor 430.
Kemudian hadis 544 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man zara'ahul qayyu fala qadha alaih wa man istaqa'a fa alaihi al-qadha. Barang siapa yang muntah tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban qadha baginya. Artinya dianggap tetap puasanya jalan. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka dia wajib mengqadhanya. Artinya dianggap batal puasanya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam 5 termasuk Imam Ahmad, namun dinyatakan kuat oleh Daruqutni dan sebagian ulama melemahkannya. Namun hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis. Imam Ahmad menyebutkan di 498, Abu Daud 310, An-Nasai 215, Tirmidzi 99, Ibnu Majah 536, Daruqutni nomor 184. Hadis ini menjelaskan kepada kita kalau muntah yang disengaja maka batal, muntah yang tidak disengaja tidak batal. Baik bagaimana dengan masih ada lendir yang ketelan kembali, kalau tidak disengaja itu tidak ada masalah. Karena kadang-kadang orang kalau muntah ada tertinggal di tenggorokan, dia nggak bisa kontrol itu, maka itu tidak ada masalah. Ya. 545 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan, fasama hatta balaga qura' al-ghamim, fasama an-nas, thumma da'a biqadahin min ma'in farafa'ah hatta nadhara an-nasu ilayhi, thumma sharib. فقيل له بعد ذلك إن بعد الناس قد صام فقال أولئك الأصاة. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar pada tahun Fath, penaklukan kota Mekah pada bulan Ramadan. Beliau berpuasa hingga sampai ke daerah Qurat al-Ghamim. Orang-orang pun berpuasa bersama beliau. Kemudian beliau meminta segelas air dan beliau mengangkatnya dengan tinggi hingga orang-orang melihatnya. Lalu beliau meminumnya. Lalu dikatakan kepada beliau setelah itu, sesungguhnya sebagian orang telah berpuasa, tidak mau ikut buka puasa bersama anda ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Dalam riwayat lain atau lafaz lain dikatakan, faqilalah, inna nasa qad syaqqa alaihimus siyam, wa innama yantadiruna fima fa'alt, fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asr, fasharib. Maka dikatakan kepada beliau, sesungguhnya orang-orang merasa berat untuk berpuasa, karena waktu itu Ramadan, dan pergi jihad berperang, panas lagi cuacanya. Dan sesungguhnya mereka menunggu apa yang anda perbuat, puasa atau buka puasa ini sementara musafir dan mau jihad. Maka beliau pun meminta segelas air setelah asar, lalu beliau meminumnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim tentunya, lafaz Imam Muslim nomor 785 dan 786. Hadis ini memberikan pelajaran dan ulama fikih hampir sepakat dalam masalah ini, kalau orang sedang safar dan mendapatkan masyaqqah, kesulitan, haus yang sangat, capek yang sangat, udara yang cuaca yang sangat panas, dan dia betul-betul mendapatkan tenggorokannya sangat kering, dia khawatirkan malah bahaya bagi dia dan dia musafir, maka boleh dia buka puasa, keringanan. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau tidak mendapatkan masyaqqah pun khusus bagi orang musafir punya keringanan. Misal kita sekarang naik pesawat pergi umroh di bulan Ramadan, pesawat ada AC segala macam, maka enggak masalah. Dia pun mau buka puasa boleh. Safar semua boleh, dibolehkan. Asal betul-betul safar, jangan rekayasa. Ya. Jangan pura-pura pergi keluar kota supaya dianggap safar, baru kemudian masuk. Ya. Kembali ke kotanya dianggap sudah safar. Ini enggak boleh. Atau dia dari awal niat karena mau berhubungan biologis sama istrinya, dia keluar kota sebentar, anggap dirinya safar, hanya untuk biologis. Kemudian kembali lagi ke kotanya. Ini mirip orang Yahudi ingin menipu Allah nih. Ya. Enggak boleh. Nah waktu itu kebetulan orang kepanasan luar biasa, tapi mereka mau buka puasa, lihat Rasulullah lagi puasa. Gimana nih? Ada satu orang datang, ya Rasulullah, orang-orang nunggu keputusan anda. Buka puasa atau enggak? Panas nih. Habis asar loh ini. Maka Nabi SAW sengaja menunjukkan kepada mereka, minta segelas air lalu minum di depan mereka. Supaya yang lainnya buka puasa. Jangan dipaksain, lagi safar. Tapi kalau orang mampu ya silahkan. Cuma pada saat itu memang kebetulan Rasulullah SAW menunjukkan depan mereka praktekin. Artinya harus diikuti. Kita kalau hidup zaman itu, apa yang kita lihat Nabi SAW kerjakan kita wajib ikuti. Beda dengan keadaan sekarang gitu kan. Keadaan sekarang kita sesuaikan dengan keadaan kita. Seperti yang saya bilang, ulama mengatakan kalau ada masyaqqah, kerepotan baru. Kalau tidak maka tidak ada masalah. Hadis 546 dari Hamzah bin Amir al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, ya Rasulullah, ajidu bi quwwatan ala siyami fi safar, fa hal alayya junah? Faqala Rasulullah SAW, hiya rukhsatun min Allah, wa man akhadha biha fa hasan,
Wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih. Wahai Rasulullah, aku mendapatkan, kata Hamzah radhiyallahu anhu, aku mendapatkan atau merasa kuat untuk berpuasa dalam perjalanan. Apakah aku berdosa bila aku tetap berpuasa? Maka Rasulullah SAW bersabda, itu merupakan keringanan dari Allah. Barang siapa yang mengambilnya maka itu baik. Artinya dia kalau safar dia buka puasa. Dan barang siapa yang ingin berpuasa maka tidak ada dosa baginya. Jadi hadis ini sudah menjelaskan apa yang tadi kita paparkan. Rasulullah SAW tadi buka puasa dan kesannya menyuruh sahabat untuk buka puasa karena beliau sudah menemukan pasukannya sangat kehausan. Ya, zaman dulu orang jalan pakai unta, ada yang jalan kaki dan perjalanan jauh ke pembebasan kota Mekah 400 kilo. Sekarang saja kita kalau naik bus masih kadang-kadang kehausan, ada AC, apalagi kalau zaman dulu gitu kan. Dan Nabi SAW di hadis setelahnya menjelaskan kalau boleh orang punya pilihan, boleh buka puasa, boleh enggak. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di nomor 790. Kita selesaikan hadisnya kena sampai hadis 550 insyaallah. Hadis 547 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Rukhisa lisyaikhil kabiri an yuftira wa yut'im an kulli yaumin miskina wala qada alaih." Diberikan keringanan bagi orang yang telah lanjut usia untuk tidak berpuasa dengan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan dan tidak ada kewajiban qada baginya. Diriwayatkan oleh Darul Qutni dan Hakim dan keduanya mensahihkannya. Ini Darul Qutni meriwayatkan di nomor 205 dan Hakim nomor 440. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang orang tua yang sudah pikun, udah nggak mampu lagi puasa, apalagi kalau dia kena penyakit yang mengharuskan minum obat, kena mah kronis, maka itu semuanya dibolehkan tentunya dia untuk berbuka puasa dan dia memberikan makan orang miskin. Boleh dia berikan makan, jatah dia makan sehari misalnya 1 bungkus makan, atau dia memberikan seperti fidyah 2,5 kilo beras, mirip dengan zakat fitrah. 548 dari Abu Hurairah anhu bahwasanya beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, halaktu ya Rasulullah." Qala, "Wa ma ahlakak?" Qala, "Waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan." Faqala, "Hal tajid ma tu'tiku raqabah?" Qala, "La." Qala, "Fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain?" Qala, "La." Qala, "Fa hal tajid ma tut'imu 60 miskina?" Qala, "La." Thumma jalas. Fa utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi arakin fihi tamr. Faqala, "Tasaddaq bihadha." Faqala, "A'ala afqara minni." Fama baina labatayha ahlul baitin ahwaju ilaihi minna. Fadahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Thumma qala, "Idhhab fa'atimhu ahlak." Ceritanya adalah ada seorang sahabat Badui datang, tiba-tiba siang hari Ramadan, habis sholat duhur dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah binasa." Kata Nabi SAW, "Kenapa kau binasa?" Dia bilang, "Saya baru menggauli istri saya di siang hari Ramadan." Ramadan nggak boleh. Kata Nabi SAW, "Apa kau punya budak yang kau bisa bebasin?" Dia bilang, "Tidak ada ya Rasulullah." "Baik, kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut." Ini 1 bulan saja bolong, gitu kan? Bagaimana 2 bulan berturut-turut? Tidak bisa ya Rasulullah, 2 bulan puasa. "Baik, kamu bisa berikan makan 60 orang miskin?" Dia bilang, "Tidak bisa, tidak mampu." Maka Nabi SAW diam. Ada 1 orang datang mengantar 1 keranjang kurma, hadiah untuk Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, "Mana tadi orang yang bertanya?" Angkat tangan di dalam belakang, "Saya ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Ambil ini, sedekahin. Kasih orang lain." Lalu dia bilang, "Ya Rasulullah, tidak ada orang di Madinah lebih miskin daripada saya. Di antara 2 tembok gerbangnya Madinah, saya orang paling miskin. Saya lebih berhak makan itu." Maka Nabi SAW pun tertawa sampai terlihat urat-urat leher beliau dan berkata, "Bawalah dan makanlah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 7 dan lafadznya miliknya Imam Muslim. Imam Muslim tentu menyebutkan hadis ini di nomor 781, 782, Imam Bukhari 4142 dan Ahmad 241. Tentu hadis ini teman-teman berikan pelajaran tentang urutan kafarah, denda. Kalau orang sampai berhubungan biologis di Ramadan, maka dia harus membebaskan budak. Kalau nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, baru memberikan makan 60 orang miskin. Dan setiap hari yang dibatalkan berarti 1 kali hukuman. Kalau dia batalin 5 hari, ya 5 kali hukuman, gitu kan? Ini tentu bagi orang yang dalam keadaan tidak punya uzur syar'i. Tapi kalau orang musafir, dia betul-betul harus tugas kantor kerja, dia safar sama istrinya di negara orang non muslim, orang semua
ya, sibuk dengan pekerjaan seakan-akan bukan Ramadan, lalu dia memang batalkan puasanya karena safar, maka boleh dia berhubungan biologis, tidak ada kafarah. Tapi kalau dia sengaja berhubungan biologis, maka itu jadi hal yang disebutkan dalam kafarah tadi. Kemudian bagi orang yang tidak mampu, maka dia boleh bertaubat kepada Allah SWT. Kalau tidak mampu, kalau mampu harus bayar kafarah. Hadis 549 dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhunna ajma'in, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima' thumma yagtasilu wa yasum. Bahwasanya Nabi SAW pernah dalam keadaan junub di pagi hari karena jima', kemudian beliau mandi dan berpuasa. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari tentu menyebutkan di nomor 40, Imam Muslim 780 dan 781. Dan dalam lafaz Imam Muslim berbunyi dari Ummu Salamah wala yaqdi, dan beliau tidak mengqadha puasanya. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Muslim di 781. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian, kalau bolehnya seorang muslim setelah berhubungan biologis sama istrinya di malam hari, dia tidak langsung mandi. Jadi dia boleh tidur dalam keadaan dia junub. Hanya saja dari riwayat yang dihasankan oleh para ulama hadis, diriwayatkan Imam Ahmad, kalau Umar bin Khattab pernah menanyakan ini kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, sebaiknya kamu berwudu dulu baru tidur. Jadi minimal berwudu, tapi boleh seseorang tidur sementara dia dalam keadaan junub, walaupun di malam Ramadan. Dan kalaupun dia terbangun, misal dia telat sholat subuhnya, tidak sempat sahur, tidak sempat sholat subuh, maka dia bangun dalam keadaan junub, belum mandi, masih terus bisa dia lanjutkan puasanya. Jadi junub tidak membatalkan puasa seseorang. Yang batal kalau sudah azan, kemudian dia masih jima. Ya. Sudah jelas-jelas azan masih sengaja, lalu kemudian mengatakan sudah terpaksa, ya, maka itu tidak boleh. Yang terakhir adalah hadis 550 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Hadis Bukhari Muslim, riwayat Bukhari nomor 46 dan Imam Muslim 803. Barang siapa yang meninggal dan memiliki tanggungan kewajiban puasa, maka hendaklah walihnya berpuasa untuknya. Jadi kalau misal ada orang punya utang Ramadan 3 hari, kena safar, kena sakit. Kemudian setelah Ramadan, setelah Idul Fitri dia meninggal dunia. Maka walinya wajib untuk mengqadha itu, membayar itu. Kalau hal-hal yang wajib. Pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, tapi ada qadhanya. Apakah saya harus puasa untuknya? Kata Nabi SAW, hak Allah lebih pantas untuk diqadha. Harus dilakukan itu, karena utang dia. Kalau dia misalnya pikun tadi, maka dibayarkan fidyahnya. Kalau dia punya utang puasa, dibayarkan utang puasa. Dan ini hanya berlaku pada puasa yang wajib saja. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.